Selamat sore. Materi hari ini tentang turunan. Saya ulangi kembali materi turunan karena berdasarkan info dari WAG masih ada beberapa yang belum paham tentang turunan. Jadi saya ulangi sekali lagi materi turunan dari awal. Materi ini udah saya upload juga di e-learning di pertemuan ke-9. Nanti silakan kalian akses. Oke, pertemuan ke-9 ini kita akan bahas tentang turunan, aturan pencarian, kemudian tutorial. Turunan. Definisi turunan. Turunan fungsi f atau fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan c adalah sebenarnya turunan itu menggunakan pendekatan limit. Limit sudah dipelajari sebelumnya kan ya. Jadi f aksen c sama dengan limit h mendekati 0 fc plus h dikurang fc dibagi h. Asalkan nilai limit ini ada. Jika limit ini memang ada, maka dikatakan bahwa f terdiferensialkan atau terturunkan di C. Pencarian turunan kita sebut juga dengan pendiferensialan. Diferensial ya. Contoh yang pertama. Andaikan fx sama dengan 13x min 6. Kita akan mencari f aksen 4. Turunan fungsi f dengan nilai x-nya 4. Jadi, kalau saya menggunakan pendekatan limit, kalau f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f x plus h dikurang fx dibagi h. Jadi kalau f aksen 4, artinya seperti ini. Limit h mendekati 0, f4 plus h dikurang f4 dibagi h. f4 plus h. Karena fungsi fx itu 13x min 6, maka f4 plus h itu artinya 13 dikali 4 ditambah h dikurang 6. Ganti x semuanya dengan 4 plus h. Sehingga 13 dikali 4 itu 52 ditambah 13 kali h dikurang 6. Jika disederhanakan, 52 dikurang 6 itu 46 plus 13h. Kemudian bagaimana dengan nilai F4? Nih ya. Kalau F4 artinya 13 dikali 4 dikurang 6. 52 dikurang 6 yaitu 46. Sehingga jika saya buat ini, artinya limit h mendekati 0, jadi kan 46 plus 13h dikurang 46 per h. Jadi kalau dirapikan, ya kan, limit h mendekati 0, 13h per h. Limit h mendekati 0, 13, jadi nilainya 13. Itu pencarian turunan menggunakan pendekatan limit. Asal-usulnya seperti itu. Mungkin yang masih ingat waktu di bangku sekolah menengah, pencarian turunan, kalau diketahui fx sama dengan 13x min 6, f aksen x itu turunan dari 13x, 13. Turunan min 6, nggak ada, 0 kan? Jadi f aksen x-nya 13. Kalau f aksennya 4, berarti tetap 13. Itu cara yang paling simple. Ya warna biru ini.
Tapi karena kalian MIPA, mau nggak mau, pelajarilah pendekatan limit. Jadi pakai pendekatan limit seperti ini. Gimana sih yang masih bingung? Ini, itu yang paling penting dari pakai garis singgung. Ingat kan? F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurang Fx dibagi H. Pahamkah? Nah, kemudian contoh yang kedua. Jika Fx-nya sama dengan X pangkat 3 tambah 7X. Cari F aksen C. Jadi 4. Sekarang C. Jadi F aksen C sama dengan limit H mendekati 0, Fc plus H dikurang Fc dibagi H. Seperti kita ketahui bahwa pertama tadi saya udah buat. Kalau F aksen X itu sama dengan limit H mendekati 0, F X plus H dikurang Fx dibagi H. Jadi kalau F aksen C, tinggal diganti X-nya dengan C. Jadi Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 7X. Artinya apa? Jadi kalau Fc plus H, artinya C plus H pangkat 3 ditambah 7 kali C plus H. Bagaimana dengan Fc? C pangkat 3 tambah 7C. Nilai ini ada di sini, dan nilai ini ada di sini. Kemudian diuraikan, C plus H pangkat 3 akan jadinya seperti ini. Atau ya, saya bantu penjelasan ulang. Ini nggak dibuat terurut. Saya stop share. Nah, saya stop dulu. Ya. Fx, ini soal yang pertama tadi, sama dengan 13x min 6. Cari F aksen 4. Jadi kita buat dulu F aksen 4 sama dengan limit H mendekati 0, F 4 ditambah H dikurang F4 dibagi H. Kita cari dulu F4 plus H. Limit H mendekati 0, F4 tambah H. 13X dikurang 6. 13, X-nya menjadi 4 ditambah H dikurang 6. Dikurang F4. F4 artinya 13 kali 4 dikurang 6 per H. Sama dengan, ini dikali 13 kali 4, 52. 13 kali H plus 13H. Sorry, limitnya saya lupa. Kemudian min 6 ya tetap dikurang yang dalam kurungnya 13 kali 4 52 dikurang 6 per H. Yang bisa langsung hitung cepat silahkan. Saya coba jelasin terstruktur. Limit H mendekati 0, 52 tambah 13H dikurang 6 kurang 52 tambah 6 dibagi H. 52 kurang 52, 0. Min 6 tambah 6, 0. Sehingga sisanya limit H mendekati 0, 13H per H. Sama dengan limit H mendekati 0, 13. Sehingga jawabannya 13. Oke.
Sekarang saya coba ke contoh yang kedua. Saran saya agar kalian bisa memahami, lebih baik sambil lihat ini, sambil juga hitung. Kalau cuma lihat aja, tangannya nggak gerak sampai nulis nggak akan paham. Kemudian di buku Parsel, buku kalkulus, mungkin dari dikenalkan oleh Bu Yuli Andriani, itu banyak sekali latihan-latihan tentang turunan. Kamu bisa lihat di situ latihannya, dicoba di bagian buku halaman paling belakang, itu ada kunci jawaban. Kamu bisa ngecek sih bagaimana jawaban kamu benar apa enggak. Bukunya banyak ya, di perpus ada, buku online, buku e-booknya ada, nanti saya share. Kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, fx-nya sama dengan x pangkat 3 plus 7x. Cari f aksen C. F aksen C sama dengan limit H mendekati 0, F C plus H dikurang FC dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0, FC plus H. Ganti X semuanya dengan C plus H. Jadi C plus H pangkat 3 plus 7 kali C plus H dikurang yang FC-nya sekarang C pangkat 3 plus 7C dibagi dengan H. Kemudian limit H mendekati 0, uraikan C plus H pangkat 3. Ingat kan uraikan, jadi C pangkat 3 plus 3C kuadrat H plus 3CH kuadrat plus H pangkat 3. Diuraikan nilai C plus H pangkat 3-nya. Ditambah 7C ditambah 7H dikurang C pangkat 3 dikurang 7C dibagi dengan H. Yang masih bingung cara menguraikan C plus H pangkat 3, saya bantu uraikan di sini. Jadi C plus H pangkat 3 itu C plus H kuadrat kali C plus H. C plus H kuadrat itu C kuadrat tambah 2H C ditambah H kuadrat. Nanti kalikan dengan C plus H. C kuadrat kali C. C pangkat 3. C kuadrat kali H. C kuadrat H. 2HC kali C. 2HC kuadrat atau 2C kuadrat H boleh. Kemudian 2HC kali H. 2H kuadrat C ditambah H kuadrat kali C. H kuadrat C. H kuadrat kali 3. H pangkat 3. Kalau disederhanakan, C pangkat 3, yang ini C kuadrat. Ini udah C kuadrat H dengan C kuadrat H. 1 C kuadrat H dengan 2 C kuadrat H. Jadi 3 C kuadrat H. 2 H kuadrat C ditambah 1 H kuadrat C. Jadi 3 H kuadrat C plus H pangkat 3. Seperti itu. Inilah yang saya buat di sini warna merah ini. Saya circle merah. Inilah yang menjadikan nilainya seperti ini. Kalau sudah mencari nilai limitnya, saya bersihin dulu. Sederhanakan nilai yang diperoleh tadi. Sama dengan limit H mendekati 0, C pangkat 3 dikurang C pangkat 3, 7C dikurang 7C, 0. Adakah lagi?
Jadi sisanya 3C kuadrat H tambah 3CH kuadrat tambah 7H tambah H pangkat 3 dibagi dengan H. Semuanya bisa dibagi H, jadi bukan salah satu saja dibagi H, karena dia punya 4 suku, maka 4 suku ini semuanya harus dibagi dengan H. Limit H mendekati 0, 3C kuadrat plus 3CH plus 7 plus H kuadrat. Substitusikan nilai H 0, jadinya 3C kuadrat tambah 3C kali 0 tambah 7 tambah 0. Sehingga kita peroleh 3C kuadrat tambah 7. Ketika nilai H sudah disubstitusikan, kita nggak perlu lagi menulis limit di depannya. Oke. Saya balik ke PPT yang tadi. Nah, di sini soal-soal bisa kalian gunakan untuk latihan, sehingga bisa ngerjain bagaimana sih cara mencari turunan dengan menggunakan definisi limit. Saya kasih satu contoh lagi, sisanya saya berikan kalian sebagai untuk latihan. Nah, pada contoh nomor 1, saya coba share. Area. Carilah f aksen 3. Kalau kita mengetahui nilai fx sama dengan x kuadrat dikurang x, maka carilah nilai f aksen 3. Sorry, saya perbaiki. Carilah nilai f aksen 3. Jadi f aksen 3 sama dengan limit h mendekati 0 f 3 plus h dikurang f3 dibagi dengan h. Sama dengan limit h mendekati 0 f3 plus h diganti dengan fx, jadi x kuadrat min x, artinya 3 plus h kuadrat dikurang 3 plus h dikurang f3. Substitusikan nilai 3 ke fungsi fx. Jadi 3 kuadrat dikurang 3 per h. Jika belum terbiasa dengan tanda minus di depan, artinya buatlah tanda kurung. Jadi kita nggak akan salah. Kemudian limit h mendekati 0. 3 plus h kuadrat kalau diuraikan menjadi 9 plus 6h plus h kuadrat. Dikurang 3, dikurang h. Kesalahan fatal sering terjadi di sini. Min 3, jangan lupa min kalikan juga dengan h. Jadi dia min h. Dikurang 3 kuadrat itu 9, dikurang 3. Kurungnya belum saya buka, biar tetaplah di situ bagi h. Jadi limit h mendekati 0, 9 ditambah 6h tambah h kuadrat kurang 3 kurang h. 9 dikurang 3, 6. Jadi dikurang 6 per h. Sama dengan limit h mendekati 0, 9 dikurang 3, 6. 6 kurang 6, 0. Jadi sisanya 6h dikurang h, 5h. 5h ditambah h kuadrat per h. Sama dengan limit h mendekati 0, 5 ditambah h. Kedua rumus itu dibagi h.
Jadi 5 ditambah 0 sama dengan 5. Itu cara jawabnya pakai pendekatan limit. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita ngecek pakai turunan biasa? Jadi fx, catat dulu 5 jawabannya ya. Oke, saya ganti screen baru. Fx tadi, fx itu x kuadrat dikurang x. Jadi kalau saya nyari f aksen x, artinya turunan dari x kuadrat 2x min 1. Sehingga kalau f aksen 3, 2 kali 3 kurang 1. 6 kurang 1, 5. Terlihat cara pakai aturan pencarian turunan itu sangat ringkas. Tapi sebelum adanya aturan pencarian, yang kita pakai itu seperti garis singgung tadi, pakai pendekatan limit. Oke, soal yang kedua. Sekalian saya bahas semua. Soal yang kedua, jika fx-nya sama dengan x pangkat 3, cari f aksen min 2. Artinya, f aksen min 2 sama dengan limit h mendekati 0, f c plus h min 2 plus h dikurang f min 2 dibagi dengan h. Substitusikan min 2 plus h ke x pangkat 3-nya. Limitnya tetap ditulis. Selama kita belum mensubstitusikan nilai x, limit di depan tetap kita tulis. Jadi limit h mendekati 0 limit h mendekati 0 berapa? Min 2 plus h digantikan semua dengan x pangkat 3. Jadi min 2 plus h pangkat 3 min 2 plus h pangkat 3 dikurang nilai f min 2 artinya min 2 pangkat 3 dibagi dengan h. Min 2 plus h pangkat 3 artinya min 2 plus h kuadrat kali min 2 plus h. Artinya min 2 kuadrat 4, min 4h plus h kuadrat dikalikan dengan min 2 plus h. Ya kan? Dikalikan 4 kaliin min 2, min 8, 4 kalikan h plus 4h, min 4h kali min 2, 8h, min 4 kali h, min 4h kali h, min 4h kuadrat, min 2 kali h2 kuadrat, plus h pangkat 3. Jadinya min 8, 4h ditambah 8h, 12h, min 4h kuadrat dikurang 2h kuadrat, min 6h kuadrat, plus h pangkat 3. Oke, disalin di sini, limit h mendekati 0, min 8, plus 12h, plus, min 6 ya. Min 6h kuadrat, plus h pangkat 3. Sekarang yang min 2 pangkat 3. Dikurangnya tetap min 2 pangkat 3 itu min 8. Min bertemu min 8. Min 8 dibagi dengan h. Limit h mendekati 0, min 8 tambah 12h kurang 6h kuadrat plus h pangkat 3 plus 8 dibagi h. Kerja per stepnya harus teliti, karena kalau sudah sampai ke belakang baru mau dicek, itu sudah sangat males untuk ngeceknya. Jadi berapa? Limit h mendekati 0, min 8 plus 8, 0 ya. Jadi 12h kurang 6h kuadrat plus h pangkat 3 dibagi h. Limit h
H mendekati 0, 12H dibagi H 12, 6H kuadrat dibagi H 6H, H pangkat 3 dibagi H kuadrat. Jadi 12 kurang 6 kali 0 tambah 0 kuadrat. Jadi jawabannya 12. Oke, sekarang kayak mana pembuktian kalau secara langsung? Fx sama dengan X pangkat 3. Kalau diturunkan, berarti 3X kuadrat. F aksen min 2 artinya 3 kali min 2 dikuadratkan. 3 kali 4, 12. Jawaban sebelumnya tadi pakai pendekatan limit, juga 12. Sama ya. Oke, sisanya saya berikan kalian sebagai latihan. Nomor 3, 4, sama 5. Tolong dikerjain. Oke, nanti akan kita bahas. Kita kembali ke PPT. Selanjutnya aturan pencarian turunan. Ini teorema-teorema pendukung bagaimana pencarian turunan. Yang pertama kita punya aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k adalah suatu konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen x itu sama dengan 0. Atau ada beberapa buku literatur yang melambangkan dengan huruf D. D itu diferensial. Jadi diferensial dari k, turunan dari k adalah 0. Turunan konstanta, turunan 1, 0, turunan 2, 0, turunan 3, 0. Teorema yang B yaitu aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka turunan dari fx adalah 1. Dx sama dengan 1. Turunan x itu 1. Kenapa dia bisa 1? X itu kan artinya x pangkat 1. Jadi kalau ketika diturunkan, 1 itu kan pindah ke depan ya. Jadi 1 kali X, pangkatnya berkurang 1. 1 kurang 1. 1 kali X pangkat 0. Semua bilangan dipangkatkan 0, nilainya 1. Selanjutnya teorema C, aturan pangkat. Jika Fx sama dengan X pangkat N, dengan N adalah bilangan bulat positif, jadi pangkatnya itu bilangan bulat ya, positif, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n 1. Diferensial dari xn, x pangkat n, pangkatnya ke depan menjadi koefisien n kali x pangkat n 1. Kemudian ke aturan kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka kf aksen x itu sama dengan k kali f aksen x. Jadi konstanta bisa dipindah ke depan dulu. K dulu, nanti baru cari turunan dari fx. Selanjutnya aturan jumlah. Jika kita punya dua fungsi f dan g, masing-masing merupakan fungsi yang terdiferensialkan, artinya yang dapat diturunkan, maka f tambah g aksen x itu sama dengan fx ditambah gx. Oh, ini harusnya ada aksen, tinggal. F aksen X tambah G aksen X. Ini F aksen X tambah G aksen X. Jadi cari turunan masing-masing baru ditambahin. Kemudian ada aturan selisih. Jika F dan G fungsi yang terdiferensialkan, maka F dikurang G aksen X itu sama dengan F aksen X dikurang G aksen X. Ya, cari turunan masing-masing fungsi fx dan gx baru kita kurangkan. Kemudian aturan hasil kali tidak berbeda, sedikit berbeda dengan aturan jumlah dan aturan selisih. Jadi f kali g aksen x itu fx kali g aksen x tambah gx kali f aksen x. Kalau di dulu sekolah menengah kita bisa u kali v aksen, turunan u kali v aksen itu sama u aksen kali v
ditambah U kali V aksen, sama. Atau kalau lebih familiar dari F aksen kali G tambah F kali G aksen. Semuanya boleh. Kemudian aturan hasil bagi. F per G aksen X itu artinya G kali F aksen X dikurang Fx kali G aksen X dibagi G kuadrat X. Atau U per V aksen itu artinya U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat. Atau ada juga yang membuat F aksen kali G min F kali G aksen per G kuadrat. Oke, kita coba. Jadi turunan dari 5x kuadrat tambah 7x kurang 6. Ini aturan jumlah. Jadi kita boleh menghitung masing-masing turunan dari tiap suku, kemudian yang konstanta boleh dipindahkan ke depan. Jadi cari satu. Turunan dari 5x kuadrat. Jadi fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 7x min 6. Jadi f aksen x. Turunan dari 5x kuadrat. 5 ini konstanta, bisa tetap di sini. X kuadrat 2 boleh pindah ke depan. X-nya pangkat. Pangkatnya berkurang 1. Semula pangkat 2 menjadi 2 kurang 1 berarti pangkat 1. Plus turunan dari 7x. 7 itu konstanta tetap. Turunan dari x, x pangkat 0. Dikurang turunan dari 6, turunan konstanta berapa? 0. 5 kali 2, 10x plus 7. Bila x dipangkatkan 0 berarti 1. Jadi 10x plus 7. Contoh yang kedua. Kalau dia perkalian. Jadi terkadang kalau dulu ini kita misalkan dengan yang namanya U, yang ini kita misalkan dengan yang namanya V. Kita cari satu-satu dulu. Inilah U, ini V aksen, turunan V, ini V, ini U aksen. Dicari satu-satu. Oke, share dulu. Oke, cari turunan dari 3x kuadrat dikurang 5 kali 2x pangkat 4 min x. Jadi kita misalkan dulu, saran saya seperti ini, misal U sama dengan 3x kuadrat dikurang 5. Boleh pakai cara ini, kalau kalian punya cara sendiri silahkan. Yang lebih familiar menurut kalian. Jadi U itu 3x kuadrat min 5. Ada yang pengen memisalkan F, terserah. Jadi U aksen sama dengan 3x kuadrat. Turunan 3x kuadrat berarti berapa? 3, ternyata tetap. 2-nya pindah ke depan. X pangkat 2 berkurang 1, jadi pangkat 1. Turunan dari min 5 itu 0. Jadi 6x. V. V sama dengan 2x pangkat 4 min x. Jadi V aksen, 2-nya tetap, 4-nya ke depan, X-nya pangkat 3, dikurang, turunan X, 1 kan? Ingat teorema tadi, turunan X itu 1, jadi sama dengan 8X pangkat 3 min 1. Jadi F aksen itu sama dengan U aksen kali V kali UV aksen per V kuadrat. Jangan terbalik. U aksennya 6x kali V 2x pangkat 4 min x min U-nya 3x kuadrat min 5 V aksennya 8x pangkat 3 min 1 per V kuadrat 2x pangkat 4 min x kuadrat. Tinggal dikalikan. 6x dikalikan 2x pangkat 4, 12x pangkat 5. 6x dikalikan min x, min 6x kuadrat.
minus, kalau mau kurung dibuatlah kurung dulu, 3x kuadrat kali 8x pangkat 3 minus 24x pangkat 5 oh sorry, ini perkalian ya. Salah. Bukan pembagian. Turunannya benar, ada U, carilah U aksen, ada V, carilah V aksen. Oke, jadi kalau F aksen untuk perkalian, aturan perkalian, di sini U aksen tambah V, tambah U kali V aksen. Ini tambah. Sama dengan U aksennya 6X kali 2X pangkat 4 min X plus U aksen kali V tambah U kali V aksen. 3X kuadrat min 5 kali 8X pangkat 3 min 1. Sama dengan, kalikan dulu, 6X kali 2X pangkat 4, 12X pangkat 5, 6X kalikan min X, min 6X kuadrat, plus 3X kuadrat kali 8X pangkat 3. 3 kali 8, 24. X pangkat 2 dikalikan X pangkat 3. Berarti X pangkat 5. Kalau dikali, berarti pangkatnya ditambah. Jangan lupa. Baca lagi eksponensial, yang lupa. 3X kuadrat kali min 1, min 3X kuadrat, min 5 kali 8X kuadrat, min 40X pangkat 3, min 5 kalikan min 1, plus 5. Sederhanakan, yang sama sukunya boleh ditambah atau dijumlah, atau juga boleh dikurangkan. 12 tambah 24, 36X pangkat 5, minus 6X kuadrat minus 3X kuadrat, min 9X kuadrat, min 40X pangkat 3, plus 5. Itu jawabannya. Contoh yang 3, kalau pembagian. Carilah turunan dari 3X min 5 dibagi X kuadrat plus 7. Artinya ini akan menjadi U dan ini akan menjadi V. Jadi U per V. Itu U aksen kali V, U kali V aksen per V kuadrat. Atau mau buat F aksen kali G min F kali G aksen per G kuadrat. Oke. Cari turunan dari 3X min 5 per X kuadrat plus 7. Jadi kita misalkan U sama dengan 3X min 5. U aksen sama dengan turunan dari 3X, 3. Turunan dari min 5, 0. V sama dengan X kuadrat plus 7. Turunan dari X kuadrat, 2X. Turunan dari 7, 0. Menurut aturan pembagian, maka U per V-nya, U aksen kali V, dikurang U kali V aksen, dibagi V kuadrat. Substitusikan masing-masing komponen nilai. 3, U aksennya, V-nya X kuadrat plus 7, dikurang U kali V aksen. 3X min 5, kalikan 2X, dibagi V kuadrat. X kuadrat plus 7 dikuadratkan. Oke, jadinya
3 kalikan X kuadrat, 3X kuadrat, 3 kalikan 7 plus 21. Oh, salah warnanya. Plus 21. Kemudian, min 3 kali X, min 3X. Min 3 kalikan min, oh, salah, itu dikalikan 2X dulu. Kita perbaiki dulu. Saya berulang. 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat. 3 kalikan 7 plus 21. Ada tanda minus, dibuat dulu. Buatlah kurung, biar nggak salah. 3X kali 2X. 6X kuadrat. Min 5 kaliin 2X. Min 10X. Per X kuadrat plus 7 dikuadratkan. Sama dengan 3X kuadrat plus 21 dikurang 6X kuadrat plus 10X dibagi X kuadrat plus 7 dikuadratkan. 3 dikurang 6, min 3X kuadrat plus 10X plus 21 dibagi X kuadrat plus 7 kuadrat. Bagian bawah penyebutnya, biarkanlah dalam bentuk kuadrat. Jadi X kuadrat tambah 7 dikuadratkan, nggak perlu diurai. Udah, itu jawabannya. Dikerjakan, disalin ulang, itu akan lebih baik daripada di screenshot, karena kalau memori HP penuh, ya saya yakin kamu pasti bakal hapus-hapus yang ada. Ini adalah latihan soal 1-5, coba dikerjakan terlebih dahulu, pahami, nanti kita akan bahas di pertemuan ke-10. Sebelum saya melanjutkan ke turunan trigonometri. Jadi turunan yang aljabar ini harus tahu dulu baru bisa ke turunan trigonometri. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat sore.